bagaimana kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan derajat takwa itu, untuk meraih derajat takwa itu, marilah kita senantiasa menjalankan kebaikan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kali ini, tahun 1445 Hijriah, mari kita jadikan media atau sarana kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa tingkatkan produktivitas kita dalam rangka untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah 11 bulan kita banyak beraktivitas, kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, tidak lain tidak bukan lebih banyak untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan bagaimana mendapatkan lebih banyak ghanimah. Akan tetapi pada bulan Ramadan, satu bulan yang Allah jadikan sebagai bulan yang penuh barakah, bulan yang agung dan bulan yang suci, untuk senantiasa kita bagaimana menanamkan kebaikan-kebaikan, menanamkan produktivitas sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan akhir daripada bulan Ramadan adalah bagaimana kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan derajat takwa itu, untuk meraih derajat takwa itu, marilah kita senantiasa menjalankan kebaikan atau produktif di dalam bulan Ramadan. Ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keberkahan atau kebaikan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana kita memulai puasa dengan bersahur dan mengakhiri puasa dengan berbuka. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya bahwa barang siapa yang bersahur di bulan puasa, maka dia mendapatkan keberkahan dari sahur itu sendiri. Sedangkan mengakhiri berbuka puasa itu harus kita segerakan, karena di dalam menyegerakan buka puasa itu kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasa yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita menegakkan sholat sunnah di bulan Ramadan. Sholat sunnah di bulan Ramadan tentu berbeda ganjaran pahalanya dibandingkan dengan sholat sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Yang dimana setiap kebaikan pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa atau pada saat bulan Ramadan. Sholat sunnah yang bisa kita lakukan adalah sholat duha, sholat sunnah rawatib, sholat taraweh, bahkan sholat tahajud di malam hari. Karena memang tidak banyak orang yang bisa melaksanakan sholat taraweh atau sholat tahajud di malam hari. Sementara Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang melakukan sholat tahajud atau qiyamul lail di bulan Ramadan, itu ganjarannya adalah maqamam mahmuda. Jadi akan diberikan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mari kita sibukkan diri kita selama bulan puasa untuk senantiasa tilawatil Quran atau tadarus Al-Quran. Keberadaan Al-Quran dalam bulan Ramadan tentu menjadi momen yang sangat penting, di mana pada bulan Ramadan itu adalah sebagai sejarah turunnya Al-Quran.
Untuk itu, mari kita senantiasa membaca Al-Quran di sela-sela kita. Pada bulan Ramadan menjadi momen penting bagi Al-Quran. Karena di mana pada bulan Ramadan ini adalah sejarah turunnya Al-Quran. Untuk itu, selama bulan Ramadan, paling tidak kita dapat membaca Al-Quran 1 kali hatam selama bulan Ramadan. Kita bisa hitung, ya, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Paling tidak 1 hari kita bisa membaca 1 juz. 1 juz itu terdiri dari 10 halaman. Nah, 10 halaman kita bagi 2. Setiap selesai sholat kita bisa baca Al-Quran. Setiap selesai sholat kita bisa baca 2 halaman. Sebelum sholat 1 halaman, setelah sholat 1 halaman. Jadi begitu ringan. Jadi begitu ringan Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita khatam minimal 1 kali di dalam bulan Ramadan. Bukankah keberadaan Al-Quran bagi kehidupan kita adalah yang pertama itu sebagai asyifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Sebagai syifa, sebagai obat bagi kita semua di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang kedua adalah keutamaan Al-Quran adalah keutamaan membaca Al-Quran adalah kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan syafaat dari Allah. Yang kedua adalah keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam membaca Al-Quran, kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran di akhirat kelak. Poin yang keempat yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan adalah bagaimana kita menjauhi daripada hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Bulan puasa adalah bulan kebaikan, ada bulan yang agung. Mari kita jalani setiap aktivitas itu adalah hal-hal yang bermanfaat, bukan justru ada hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena setiap aktivitas kita di dalam bulan puasa ini adalah langsung Allah akan memberikan ganjaran daripada apa aktivitas yang kita lakukan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bukan justru kita melakukan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti berdusta, ghibah, atau ngomong-ngomong hal-hal yang tidak jelas. Poin yang kelima yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, apabila Aisyah mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir, maka berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jadi itu adalah cara kita berdoa ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Para pendengar budiman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang produktif atau kebaikan yang bisa kita dapatkan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan kali ini adalah bulan kebaikan buat kita semua, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.